Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana terkini di Kejaksaan Agung, selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Ajeng Putri dari Kejaksaan Agung Jakarta. Ajeng, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di Kejaksaan Agung? Ya, selamat pagi Fatma dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari depan kantor Kejaksaan Agung di Bilangan, Jakarta Selatan. Betul sekali, Fatma, sebelumnya Kejagung melalui sebuah video pernyataan, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna ini baru saja mengumumkan bahwa Febri Adriansyah atau Jampitsus Kejagung ini telah mengirimkan surat pengunduran diri yang telah diterima oleh Jaksa Agung. Dan dalam video tersebut, Anang ini menyebutkan bahwa Jaksa Agung sudah menerima surat pengunduran diri itu dan Kejagung menghormati keputusan dari Febri Adriansyah. Dan dapat saya laporkan di sini, di gedung Kejagung di Jakarta Selatan ini tidak ada aktivitas apapun, tidak ada kegiatan yang terlihat terjadi di dalam gedung kantor Kejagung, bahkan lampu di dalam gedung atau kantor Jampitsus ini juga semuanya dimatikan atau dalam keadaan gelap. Dan tadi pengumuman bahwa Febri Adriansyah ini mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus ini diumumkan melalui sebuah video pernyataan yang disampaikan oleh Kapus Penkum Anang Supriyatna. Dalam video tersebut, Anang juga menyebut bahwa keputusan ini diambil seiring dengan adanya proses hukum yang telah dilakukan atau yang tengah dilakukan oleh joint investigation antara Kortas Tipikor Polri dengan Polda Metro Jaya. Dan Kejaksaan Agung ini menghormati sepenuhnya keputusan dari Febri Adriansyah yang memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Dan Kejaksaan melalui video tersebut, Anang juga menyatakan bahwa Kejaksaan memastikan seluruh tugas, fungsi, dan penanganan seluruh perkara yang sedang ditangani oleh Jampitsus ini akan tetap ditangani atau berjalan normal sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun hal ini juga cukup menarik Fatma dan juga pemirsa, karena kemarin tepatnya pada Jumat siang ini Febri Adriansyah sebagai Jampitsus sempat mengadakan konferensi pers, dan di situ awak media ini sempat mengajukan pertanyaan apakah dirinya akan mundur dari posisinya sebagai Jampitsus. Namun Febri ini tidak menjawab bahwa dia akan mundur, namun dia mengatakan bahwa dia masih menerima tugas untuk menangani kasus-kasus yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Jampitsus Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi yang ada di Badan Gizi Nasional atau BGN. Dan Febri juga mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu kenapa dirinya ini dikaitkan dengan 3 kasus yang tengah ditangani oleh Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya. Dan sebelumnya pada hari Rabu malam dan juga Kamis malam ini Joint Investigation Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya ini melakukan penggeledahan di 12 sampai 13 titik lokasi yang berbeda, yang salah satunya ini adalah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan di situ ditemukan sebuah berangkas yang berisi 74 kg batangan emas serta juga uang dalam
bentuk mata uang asing yang jika dikonversikan ke nilai rupiah ini mencapai 476 miliar rupiah. Dan di dalam konferensi pers yang digelar oleh Kejaksaan Agung pada Jumat siang kemarin ini, Febri mengakui bahwa rumah itu memang milik dirinya. Namun dia tidak menyebutkan apakah emas dan juga uang yang ditemukan ini milik dirinya atau bukan. Dia hanya menyebutkan bahwa ada pemilik dari aset-aset berharga tersebut dan ada kegiatan daripada aset-aset tersebut, namun dia tidak merinci siapa pemiliknya dan mengatakan bahwa itu akan dijelaskan nanti pada proses hukum yang sesuai dengan prosedur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, Fatma. Baik, dari Ajang kita Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.